Oke, kita mulai pembahasan tentang expected value dan variansi ya. Di sini expected value yang dimaksudkan adalah mean atau mencari rata-rata dari variabel random yang discrete maupun continue. Ini ada beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Kita akan bahas nggak semua ya. Nanti kita akan bahas satu yang discrete dan satu yang continue gitu. Oke, untuk yang pertama, kita mulai ke pertanyaan pertama, di mana diketahui variabel random x dan fx, atau ini disebutnya tabel distribusi probabilitas. Kita punya x dan fx-nya. Nah, secara definisi bahwa mencari expected value ini adalah mencari EX. EX-nya di sini adalah ketika dia adalah variabel randomnya berupa discrete, berarti kita mencari sigma dari x fx. Di sini adalah x-nya ya, dari berapa sampai berapa x-nya. Tuh. Nah, oleh sebab itu berarti kita harus mencari x dan fx-nya dulu, dikalikan. Saya akan gunakan bantuan Excel untuk mencari. Nah, di sini ada x dan fx-nya. Kita tadi mencari EX, berarti kita butuh X dikalikan dengan fx. Kita cari dulu X kalikan fx, berarti kita pakai rumusnya sama dengan kita arahkan kursornya ke X-nya dikalikan dengan fx-nya yang di bawah, kita sama dengankan, kemudian kita tarik aja ke kanan gini, dapatlah X kali fx-nya. Padahal kita mau mencari EX, yaitu sigma dari X kalikan fx, berarti jumlahannya dari X sampai ke sini. Oke, ini ya rumusnya. Kita perbesar dulu sebentar. Oke, kita zoom sedikit. Oke, ini. Oke, di sini berarti pakai jumlahan dari x fx dari x-nya 1 sampai 4. Untuk tadi x fx-nya masing-masing ya. Untuk x-nya 0, fx-nya 0, x-nya 1, f-nya juga 1 gitu. Jadi kita dapat fx-nya, ex-nya adalah 2,35. Oke, berarti ex-nya di sini ketemu 2,35 dari tabel yang tadi ya, atau dari sini kita tambahkan gini, kita tambahkan bawah x dikalikan fx berarti 0, sini 0,16, di sini 0,36 ya, sini 75 sama 1,08, 0,75 sama 1,08. Nah, ini sigma fx-nya berarti ditambah dari 0 tambah 0,16 tambah 0,36 tambah 0,75 tambah 1,27, dapatlah ex-nya 2,35. Oke. Selanjutnya kita mencari variansi, ya kan? Variansi sendiri kemarin sudah kita buktikan bahwa var x itu sama dengan E dari X kuadrat dikurangi dengan E dari X kuadrat dikurangi dengan EX-nya dikuadratkan. Itu ya. Berarti kita harus mencari EX kuadrat terlebih dahulu. Kita kembali ke Excel yang tadi ya. Oke. Di sini kita sekarang mau mencari sebentar.
Oke, kita nggak bisa. Oke, kita mau mencari, kita cukup ya. Kita mau mencari variansinya, berarti kita mau cari EX kuadratnya dulu, berarti EX dikalikan dengan EX supaya mudah. Ini berarti sama dengan dia dipangkatin 2 gitu kan, dapatnya ini. Nah, sekarang untuk mencari X kan kita butuh X kuadrat dulu, kita cari X kuadratnya dulu, sama dengan ini dipangkatkan 2 begini, kita tarik aja ke sana, kemudian kita cari X kuadratnya dikalikan dengan fx nya, berarti sama dengan ini dikalikan dengan fx nya di atas ini tadi, sama kita tarik lagi garis ke kanan, kemudian kita dapatkan EX kuadrat nanti adalah jumlahan dari X kuadrat kali fx, berarti jumlah dari ini sampai di sini. Oke, set gini. Jadi dapatlah EX nya adalah 7,45. Berarti variansi dari X nya adalah ini EX kuadrat dikurangi dengan EX dikalikan EX, akhirnya ketemu 1,9275. Oke, kita kembalikan ke sana tadi ya, EX kuadratnya ini kita copy saja. Oke, kita ambil di sini, ini EX nya tadi, berarti kita ketemu var X nya itu sama dengan 7,45 dikurangi dengan tadi 2,35, kita pangkatkan 2. Oke, akhirnya ketemu berapa tadi? 1,9275, 1,92 gitu ya, 1,9275. Nah, ini untuk yang diskrit, menentukan rata-rata dan variansi dari data diskrit. Itu ya, ini dari data yang sudah diketahui nih diskrit nih. Ya, variansinya 2,35 dan minnya 2,35 dan variansinya 1,925. Oke, ini untuk kasus yang diskrit. Sekarang kita coba untuk kasus yang kontinu. Gitu ya. Oh ya, ini nomor 3 ada yang kasus diskrit lagi. Tapi di sini bukan berupa tabel, tapi berupa fungsi. Langkahnya sama seperti yang pertanyaan pertama tadi. Cari dulu X kali fx-nya masing-masing, kemudian nanti EX itu adalah sigma dari X dikalikan fx-nya gitu. Oke, sekarang kita menuju ke yang variabel random continue ya. Nah, kita cek di sini. Variabel random yang continue. Di sini ada fx-nya dinyatakan dalam bentuk C kali 1 min X, X kuadrat, di mana X-nya untuk 0 sampai 1 dan 0 untuk yang lain. Nah, ini adalah variabel random yang kontinu. Berarti EX-nya bukan lagi sigma dong, otomatis. Tapi ketika kita mencari luasan di bawah kurva itu kita gunakan integral. Makanya mencari rata itu di variabel random yang kontinu menggunakan cara integral X fx dx gitu ya. Nah, perhatikan kasus yang ada di sini. EX-nya ini ada intervalnya, berarti kita akan lakukan cara seperti ini. EX di sini. Bentar. Nah, di sini kan dari min tak hingga sampai tak hingga. Berarti kita kan kerjanya dari min tak hingga dulu nih. Min tak hingga sampai tak hingga tuh yang bawah ini atau yang atas ini. Oke, yang bawah.
Betul, karena kan dia sampai 0 nih batasnya. Dari fx, fx-nya di sini isinya adalah dikalikan 0. Ini ya. Kemudian ditambah dengan integralnya fx dari x-nya 0 sampai 1. Nah, di sini kan fx, fungsinya fx di sini menggunakan yang ini ya, yang di atas ini ya. Yang pertama, karena kan gini, ada c-nya, sorry. Ada c-nya, terus ditambah dengan yang belakang. Ini berarti dari 1 sampai tak hingga 1 sampai tak hingga, nah dimana fungsinya juga 0, berarti kan sisa yang di dalam nih. Oh, ternyata ketika sisa yang di dalam ini kita ketemu masalah loh. Masalahnya apa? Masalahnya ada c di sini. C ini kan harus dicari dulu. Kita perlu mencari c. Kita harus cari c dulu. Nah, cari C ini gimana? Kita cari C ini melalui yang sudah pernah kita bahas kemarin menggunakan CDF ya, dimana kita tahu bahwa fungsi kumulatifnya itu fx-nya itu sama dengan 1. Kita cari dulu lewat cara ini. Nanti kalian akan menemukan C-nya itu sama dengan berapa kira-kira? C-nya nanti ketemu 12. Oke, kita langsung pakai aja ya. Nanti bisa disimak video sebelumnya tentang mencari CDF dan PDF untuk mencari C-nya. Perlakukan cara yang sama seperti itu. Oke, kita lanjutkan. X di sini berarti C-nya kita ganti dengan angka 12. Nah, untuk menyelesaikan ini, nah kita cari cara yang paling mudah aja. Kita rapikan dulu. Berarti kita punya 12 x pangkat 3 gini, atau 12-nya kita taruh depan nggak masalah ya, biar gampang 12-nya taruh di depan aja karena dia koefisien kan. X-nya pangkat 3 dikurangi dengan X-nya pangkat 4 kurangi dengan X pangkat 4. Oke, selanjutnya kita tinggal mengintegralkan di sini. Berarti integralnya ini itu berapa? Integral dari X pangkat 3 berarti kita punya 1/4 X-nya pangkatnya bertambah 1 dari 3 ini. Dari 3 kita tambah 1 jadi 4 dikurangi dengan 1 per pangkatnya kan 4, berarti nambah 1, 5. Terus X-nya pangkatnya tambah 1 jadi 5 dengan batasnya berapa? Dengan batasnya itu adalah 0 sampai 1 ya, 0 sampai 1. Oke, berarti bisa kita buat 12 untuk X-nya 1 dulu, berarti kita punya 1/4 dikurangi dengan 1/5 dikurangi sama 1/4 kali 0, 0 dikurangi dengan 0 juga gini kan. Akhirnya kita punya nanti X-nya sama dengan 12 dikali dengan 1/4 dikurangi 1/5 1/20 ya. 20 berarti artinya nanti kita punya 12/20 atau kita sederhanakan dapat 3/5. Oke, ini adalah expected value atau mean atau rata-rata dari fungsi PDF kontinu yang diketahui ini tadi ya. Temulah rata-ratanya 3/5. Oke,
sini sampai mencari rata-rata. Oke, sampai di sini kita mencari rata-rata. Kemudian kita lanjutkan lagi, kita mau mencari variansi. Kita cari dulu variansi dengan rumus yang sama seperti tadi. Ini kita tulis dulu rumusnya. Variansinya adalah EX kuadrat min EX dikuadratkan. Kita udah punya nih EX nya tadi 3/15 gitu kan. Nah sekarang kita kan mau cari EX kuadrat nih. Nah mau cari EX kuadrat. Nah EX kuadrat ini sama dengan rumusnya ini, berarti X nya diganti dengan X nya ini, karena kita mau cari EX kuadrat berarti ini juga harus kuadrat. Nah begini kan, dengan cara yang sama seperti di atas tadi, berarti kita dapat posisinya yang di tengah ini tadi ya, yang di tengah ini tadi, dimana X nya kita ganti dengan X kuadrat. Oke sebentar, ini di sini X nya saya ganti dulu jadi X kuadrat tadi. Terus di sini juga X nya adalah X kuadrat. Kemudian C nya tadi kita punya 12. Oke, nah sekarang kita rapikan lagi. Kita selesaikan 12 nya supaya mudah kita bawa ke depan. Kemudian ini X nya yang di dalam ini kita kalikan aja biar mudah ya. X nya berarti pangkat 4 dong ya. Ini kuadrat dikalikan 1 kalikan 2 berarti pangkat 4. Kita kurangi sama ini X nya pangkat 2 kalikan X pangkat 2 lagi, berarti pangkatnya bertambah ya kan, X nya pangkat 5. Oke, dari sini kemudian kita integralkan ini, berarti nanti kita punya X nya kan pangkat 4 nih, karena X nya pangkat 4 berarti kan 1/5 nanti X nya jadi pangkatnya nambah 1, X pangkat 5 dikurangi dengan 1/6, dengan X nya berarti dari 5 nambah 1 6, dengan batasnya kita punya batasnya itu dari 0 sampai 1 kan, berarti nanti kita punya EX nya itu sama dengan 12 dikalikan ini 1/5 ya, dikurangi 1/6 terus dikurangi 0 kurangi 0 min 0 gitu ya. Oke, dapatnya berarti 12 dikalikan dengan 1/30. Betul? Ya. Berarti 12/30. 12/30 itu berarti kita sederhanakan berapa ya? Kita bagi 2. Bagi 6. 2/5. Oke. Ini adalah EX-nya. Jangan salah. Ini baru ketemu EX kuadratnya. Kita belum mencari variansinya. Berarti sekarang bisa dong kita cari variansinya. Ini dia variansinya. Berarti variansinya ini adalah EX kuadrat kita punya 2/5. Terus tadi kita punya EX nya adalah 3/5 ya. Dikurangi dengan 3/5 kuadrat. Berarti nanti kita punya berapa nih? 2/5 dikurangi dengan 9/25 gitu ya. Oke, berarti kita hitung 2/5 itu dikurangi dengan 9/25 itu kita akan dapat 1/25, betul nggak ya? 5 berarti 10 ya, iya benar, 1/25, berarti kita tahu variansinya adalah 1/25 dan minnya adalah 3/5. Oke, begitu pembahasan kita mencari min dan variansi dari variabel random, discrete, dan continue. Nah, untuk selanjutnya bisa dicoba pertanyaan ketiga.
Dan pertanyaan keempat. Gini, pertanyaan ketiga dan pertanyaan keempat. Oke, selamat mencoba. Terima kasih.